Fadila Jaya Mahendra atau yang akrab dipanggil Acha. Kedekatan dengan tim kesayangannya ini dimulai sejak ia diajak ayahnya menonton Persija bertanding di Senayan. Acha adalah pentolan grup band Straight Answer dan host acara kuliner di YouTube. Ia juga bercerita tentang jalan-jalan dan kuliner adalah dua hal yang paling ia suka hingga sekarang. Pengen tahu kisah lengkapnya? Jalan lurus ke Balikpapan. Tonton cerita gue ke depan. Gue inget sih pertama kali gue nonton bola ke stadion alias ke Senayan itu tahun 84. Jadi tuh gue langsung nggak tahu. Jadi bokap gue tuh sebenarnya kalau dia mau nonton nih ke stadion, cuman dua nih yang udah mau tonton bokap gue. Dia mau nonton PSSI sama Persebaya. Dia suka tuh dua tim itu. Nah, gue ikut nih nggak tahu kenapa. Gue maunya Pak, gue mau nonton Persija pokoknya. Jadi ya udah deh, sama dia pergi nih nonton. Dari situ tiap kali nonton Persija, udah langsung cinta tuh. Itu benar-benar, wah cinta tuh tidak bisa memilih ternyata. Akan dijadikan langsung. Ya udah Persija dari tahun itu udah sampai sekarang. Itu Persija sempat mau mulai babak ketiga, babak kedua masih kalah 1-3 tuh. Itu wah gimana caranya terus ngegolin kan 2-3 ya. Itu mulai disambitin gue nih dari atas. Ternyata air kencing sambitinnya. Jadi plastik isinya air, tapi air kencing sama rokok. Terus bokap gue teriak-teriak tuh, "Woi, lu kalau bilang jangan anak kecil lu, sama gua sini," dia bilang gitu. Ya kan gua nggak tahu ya, jambitin rokok gitu. Terus 3-3. Wah, itu gua masih ingat salah satu yang golin tuh Rahmat Darmawan tuh. Wah, itu tahun dulu deh. Wah, itu momen yang buat gua tuh momen gila, udah 1-3 sampai 3-3 soalnya. Udah pasti PSSI ya. PSSI baru Persija. PSSI itu zaman itu kayaknya kewajiban banget sih zaman itu nonton PSSI itu. Timnas ya. Sebutannya PSSI. Kalau band, waktu itu nongkrong bareng, terus semua itu punya band ternyata. Kok gue gak punya band ya? Mulai krisis identitas tuh. Gue gak punya band sendiri nih, akhirnya mulai ngajak nih A, B, C, D, E. Yaudah bikin band, latihan, manggung. Nggak taunya kayak baru tidur 2 hari, nggak tahu 27 tahun sekarang umurnya. Padahal karena baru bikin. Iya, nggak tahu udah 27 tahun. Hardcore. Tapi nggak terlalu keras lah, santai, tenang aja. Kalau paling berkesan sih ada tempat-tempat yang gue nggak kepikiran sih di Indonesia gitu ya, bisa main itu di kota-kota yang third cities, malah kota-kota ketiga, kabupaten. Itu yang gue kepikir. Ya biasanya kalau kota besar itu kan ya oke, biasa ya, tapi kalau kota kecil sampai gue manggil band ini ke sana, wah itu rasanya gila ya. Ibarat kalau naik kereta turun di stasiun masih naik mobil lagi tuh. Gue pernah main di bukan third cities lagi, nih kotanya jauh banget ya. Naik pesawat, mendarat di kota itu, kita naik mobil lagi 8 jam, naik mobil. Itu jalannya bukan aspal, lewat perkebunan sawit dan jalannya rusak. Tapi kita main di sana, dan itu gila banget soalnya. Itu salah satu. Jadi kalau naik mobil tuh, babi hutan, ada banyak, kanan kiri, seru banget. Itu di Sekadau namanya, Kalimantan Barat ya kalau nggak salah. Itu dikit lagi Malaysia, ngerti gitu. Dari Sabang sampai Merauke, yang udah pernah. Dari Jawa sampai ujung ya. Kalau Papua belum pernah ya. Tapi Sulawesi, Kalimantan udah semua sih. Sumatera semua udah pernah. Jawa ya udah lumayan. Di luar negeri, Asia Tenggara udah semua. Jauhan dikit, Jepang udah pernah. Jauhan lagi, Eropa udah pernah. Wah, Eropanya itu kita waktu itu main di Ceko, main di Belanda dan main di Jerman. Itu kita dalam waktu 10 hari kayaknya ya, kita main 8-9 show tuh. Itu gila sih. Waktu itu kita main berangkat musim dingin sih sampai ya. Jadi ya lumayan dingin, tapi tetap nggak masalah. Dan itu gue baru sembuh sakit sebenarnya. Pada saat itu gue baru sembuh dari sakit yang stroke. Gue berangkat tuh dengan keadaan celeng, ibaratnya nggak tahu apa-apaan. Cuman udah sikat aja. Dan itu sebenarnya kita kayak udah pasrah, kayak kita nggak berangkat nih. Soalnya ibaratnya mau berangkat besok ya, visanya belum turun. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa deh kalau nggak jadi berangkat. Terus tiba-tiba ditelepon, "Mas, visanya jadi nih." Hah? Langsung berangkat. Itu gue kumpulin baju seadanya aja udah. Brek, berangkat udah. Kita nggak punya panggilan fanbase, nggak punya. Biasa-biasa aja. Sama aja lah. Yang terpenting adalah gue punya teman di mana-mana sekarang. Itu aja. Itu yang paling hal terbaik dan terbesar yang gue dapatkan dari musik. Ya itu, kalau di Indonesia udah pasti main di kota-kota kecil kayak tadi tuh, yang nggak kebayang gitu ya. Kalau di luar negeri, kita pernah main di, waktu main di Düsseldorf di Jerman.
lagunya udah habis, terus tiba-tiba udah kan, udah habis. Oke, makasih. Udah lagi, udah main lagi. Udah, lagi. Ya udah main lagi. Udah nih, udah ya, udah habis ya. Gue mau turun ya, gini kan. Oke, terus gue nggak bisa jalan gue. Kaki gue dipegangin. Katanya gini, mau kemana lu? Lah, iya udahan. Enggak, lu main lagi gitu. Kaki gue dipegangin. Ya udah deh, yang mana lagunya? Udah, yang mana aja lu mainin katanya. Ya udah gue mainin lagi. Ulang lagi ya, rewind. Itu berkesan sih buat gue. Karena sama di Jepang juga kan bahasanya, di Jepang lebih pakai bahasa Jepang ya. Kalau di Eropa oke, kalau nggak bahasa Inggris atau nggak pakai bahasanya dia ya. Dia juga ya nggak apa-apa, yang penting gue suka nih sama yang lo mainin. Dia bahasa ikan aja nyanyinya, jadi seru tuh kayak gitu. Kalau tanggapannya ya sangat ini sih, oke-oke aja, baik-baik dan seneng gitu. Karena kalau namanya tanggapan tuh artinya gini, dengan kita katakanlah itu tadi ya, ke Jepang atau ke Eropa ya, dengan kita dalam tanda kutip ditanggap gitu ya, bisa main di kota A, B, C, D, E, itu artinya kita iyalah orang anggap gitu ya. Kalau enggak ya susah lagi di sana untuk band ditanggap gitu, di book lah ibaratnya, susah banget. Untuk band sana sendiri aja mereka susah untuk dapat show sendiri-sendiri gitu. Kalau engagement itu sesuatu yang dari mulai kenalan di dunia maya sampai ketemu langsung, wah itu rasanya ini banget sih. Sampai akhirnya ada orang yang bilang, wah gue suka banget nih sama musik lo dan gue senang banget bisa ketemu akhirnya. Padahal nggak kebayang lah bisa ketemu gimana caranya. Itu rasanya tuh gimana ya, unreal banget, maksudnya punya teman yang nggak kebayang lah ibaratnya sampai kayak gitu ya. Selain bermusik, gue juga punya YouTube channel namanya Teman Makan. Itu udah 3 tahun nih umur sekarang. Itu karena sebenarnya passion nomor gue nomor 1 dalam hidup tuh adalah ada 2 deng, jalan-jalan sama makan. Musik baru tuh selanjutnya. Jadi jalan-jalan sama makan. Makan tuh, dan gue suka banget makanan yang dari daerah tertentu yang makanannya benar-benar di situ adanya ini harusnya makan ini gitu. Dan gue dari kecil banget emang udah suka makan dari zaman dulu banget. Jadi banyak tempat yang rata-rata yang gue kunjungi itu adalah tempat-tempat yang sudah pernah gue kunjungi dari zaman dulu ataupun gimana. Jadi nggak pernah yang gue coba-coba, nggak pernah tuh gue. Serunya adalah kalau di Teman Makan itu kita jalan emang nyari tempat, bukan nyari sih, kita ke tempat yang emang kalau bahasa Jawa tuh dele, ada ngumpet. Itu kan banyak tempat yang ada di rumah atau dari mana di mana orang nggak ada yang tahu. Itu seru banget nih gitu. Ada yang makannya kita di dapur rumah. Ada tuh, wah ini dia tempatnya nih, emang ini tempatnya dulu nih. Cuma kan namanya itu kan keadaan beda ya, tapi emang masih ada. Tahu ibu udah meninggal, sekarang anaknya, oh iya, tapi masih sama. Itu buat gue seru banget. Dan mereka masih pakai semuanya lokal banget tuh, bahan-bahannya dari situ semuanya. Itu buat gue paling seru, canggih banget. Dan masaknya begitu aja, ditungku dan nggak berubah. Itu yang buat gue yang paling menarik tuh. Tapi salah satu daerah yang kalau gue bilang makanan yang gue pengen balik lagi ya itu ke Padang. Itu makanan di sana cuma ada enak sama enak banget. Nggak ada yang lumayan tuh. Mantap kalau Padang mah. Iya. Padang tuh ada makanan yang berkuah, ada juga makanan yang bakar, ada juga yang goreng. Dan itu semuanya enak. Bahkan nasinya aja nih pakai sambal sama sayur udah enak. Gitu. Dan iya betul. Besok aja nih gue udah berangkat nih ke Surabaya. Kalau belum sih kayaknya nggak ada ya. Tapi mau balik lagi banyak. Yang udah pernah dan mau lagi. Contohnya adalah mau makan burudi, tahu campur, itu pasti. Atau mak yeye. Mak yeye itu seperti penyetan, pakai sambal gitu ya. Tapi ada ikan, ada apa, itu dia tuh. Turun kereta langsung. Biasanya kadang-kadang itu bersinambungan tuh, nyambung antara band dengan itu. Kadang-kadang misalkan band nih, Street Dancer main di ujung pandang misalnya, itu pasti sekalian tuh. Atau main di mana ya itu pasti sekalian. Tapi kalau tidak ya dicari waktunya. Teman Makan harus mengikuti jadwal Street Dancer. Street Dancer nggak ada periode, nggak ada main nih seminggu nih misalkan besok, ya udah itu dipakai untuk Teman Makan. Harus gitu. Karena utamanya tetap Street Dancer. Teman Makan cuma berdua, cuman gue sama kameramen. Udah. Tanggapan teman-teman gue di band terhadap Teman Makan baik-baik saja. Karena mereka juga sering ikut. Ya kayak tadi, kayak misalkan kita main di mana sekalian, nggak masalah. Kebetulan apalagi basis gue ini sama tukang makan juga soalnya, jadi dia seneng banget, bahagia dia malah. Maaf jadi semuanya nih ya, saya paling jauh itu juga cuma sekali ke Singapura, away-nya. Nggak pernah sih sampai Kalimantan, nggak pernah. Paling cuma pernah ke stadionnya doang kalau Kalimantan, tapi nggak pernah nonton. Paling jauh sih, ya itu sih palingan. Ya Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Singapura. Waktu Persija lolos AFC, ya di bawah pelatih Teko.
Udah pasti lebih seru sih menurut gue, karena buat gue keseruannya di Singapura yang pasti buat gue nomor satu adalah kita nonton bola di negara yang semuanya udah teratur ya. Beda sama di sini. Nggak ada gelas aqua tuh, enak deh. Nggak ada gelas aqua, nggak ada yang ngerokok sembarangan, nggak ada yang buang sampah. Itu enak buat gue. Beli tiket, ngantri, ya udah. Semuanya masuk, beres. Dan yang paling seru adalah ketika anak-anak supporter lokalnya, kan ada juga yang supporter lokal yang datang gitu ya. Dia nonton, wah itu mereka bener-bener mangap tuh lihat Jackmania yang wah jay, keren gini, sampai kita tuh senang banget jadi ngeliatin. Mereka bengong, mereka bilang, ini pertandingan kita aja nggak pernah sampai kayak gini, dia bilang. Sampai seramai ini gila banget soalnya, dia bilang. Emang itu dia tuh kekuatan Jackmania. Kalau misalkan apa sih itu ya kesialan lah kayak gitu, kejadian kayak gitu-gitu tuh ya pernah ngalamin ya disikatin gitu ya, cuman ya udah nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, nggak kena gitu maksudnya. Tapi yang ngalamin dulu sih kalau away-an naik kereta itu disikatin sepanjang jalan. Ngalamin? Iya ngalamin, serius nggak? Karena kan nggak tahu ya, gue juga nontonnya dalam tanda kutip pertandingan yang tidak berisiko sih. Tapi ke pertandingannya itu lumayan berisiko. Persija Persib dari kecil udah nonton. Itu gue disambitin kencing Persija Persib. Nggak masalah buat gue. Sekarang, home palingan. Away nggak pernah. Iya Persija Persib nonton. Persija apa? Persebaya yang ya katakanlah yang rival ya. Iya nonton. Serunya ya menang. Serunya udah pasti menang. Karena buat gue dalam ibaratnya paling terbaik untuk ngatain lawan gitu ya, adalah kita menang. Udah nggak perlu ngatain lagi, udah menang, lu mau ngapain, lu kalah udah. Kadang-kadang sih sering diatur jamnya tuh, jam manggung akhirnya. Kan kalau jam bola nih nggak bisa diatur ya, sudah fix nih. Ya udah jam manggung yang gua atur, misalkan Persija kick off jam 4 misalnya gitu ya. Bisa nggak ya gue main jam 1 atau nggak ntar malam gitu main, ya itu. Palingan gitu, anak-anak tuh rata-rata nggak tahu tuh band gue kalau itu gue atur. Jadi gue bukan match fixing, tapi time fixing. Mengatur waktu biar bisa dapat dua-duanya. Ya udah, ya mereka juga nggak, ya udah emang itu udah hidup lo nih. Dia juga udah tahu lah. Yang lain sih sama sekali nggak suka bola. Suka bola PS, suka banget lah mereka lah kalau bola PS. Tapi untuk gue sendiri mereka ya udah emang itu deh hidupnya dia. Udah hidupnya gue tuh ya bola itu. Tapi ya, tahun terbaik waktu juara kemarin di bawahnya Teko. Itu buat gue, itu gue nonton dia yang pas menang gitu ya juara. Wah, itu salah satu momen terbaik buat gue ngeliat Persija juara di anjing branding lagi gue di kandang sendiri, itu rasanya nggak tergantikan sih buat gue. Persija bagi gue adalah bagian hidup gue dari selain bermusik ya Persija, karena dari kecil gue nonton dan emang cinta itu tidak berubah, malah makin sayang gitu jadinya sekarang. Pada saat itu kayaknya ya, kayaknya momen itu deh, kayaknya momen yang waktu kita ketinggalan Persija ketinggalan 1-3 duluan, terus akhirnya jadi seri. Itu tuh gue ngeliat, wah kok bisa ya gitu, padahal udah kalah jauh gitu, terus bisa menang. Akhirnya jadi suka kayaknya pemain, dan gue suka banget nih sama pemain Patar Tambunan, backnya juga ada Tony Tanamal, itu gue suka banget tuh waktu itu. Jadi kayaknya waktu itu dari pemain dulu ya. Terus kita kan SD tuh, itu gue SD tuh, itu kita main bola ya di sekolahan. Terus kita tuh seperti mengidentifikasikan kita masing-masing, gue jadi ini, iya. Jadi seperti itu, gue Patar Tambunan, wah itu kayaknya di belakang, harusnya kan back nih Patar Tambunan. Tetep aja gue nyerang-nyerang juga, gak mau kalah. Kalau Persija kalah buat gue, kalau emang kalahnya karena emang Persija mainnya bagus dan lawan lebih bagus, gue terima. Oh iya, emang. Tapi kalau Persija mainnya bontok banget nih, alias pemainnya cuma jalan-jalan kaki, itu yang gue kesel banget. Itu gue teriakin, woi, lu lari dong, main bola apaan lu kayak gitu lu? Lu emang mau kalah apa gimana? Gue teriakin, karena buat gue gimana sih, lu gak mau menang? Itu. Sering kok gue juga dulu, gimana mau menang kalau mainnya cuma jalan-jalan gitu. Jadi kalau main kalah karena emang kita mainnya bagus dan lawan lebih bagus, oh ya udah, gue terima deh. Jelek, ya iya harus diomelin dong, masa diemin aja, omelin lah. Masa kita cuma mau menangnya doang, apa ngedukunginnya doang, enggak dong. Kalau kesalnya sampai dia menang bener, nah itu baru deh. Kalau masih gini juga, ya terus-terusan tuh. Ya udah nggak karu-karuan rasanya. Gimana sih ibaratnya, mau kayak sampai kapan kalau gini itu rasanya. Kalau nanti udah menanjak, udah menemukan performanya yang benar, udah deh mulai oke, mulai senyum lagi. Kalau belum ya udah bete terus. Ini kan harusnya kan menang kalah seri ya. Lah ini kalah.
Kalau dibilang bodoh sih nggak, tapi gue nganggap ini lumayan risky. Dia itu kayak, gue tahu nih risikonya kalau untuk nonton keluar ini dulu atau naik kereta itu seperti apa. Tapi ya cuek aja, padahal kalau dipikir-pikir, oh itu lumayan risiko. Dan pulang gue sendiri soalnya pernah. Jadi habis pertandingan tuh gue harus buru-buru naik beca ke stasiun, karena gue harus kerja. Akhirnya gue pulang sendiri, karena rombongan baru pulang besoknya. Itu kalau dipikir-pikir, ya itu lumayan bodoh sih. Karena buat gue mempertaruhkan segalanya di situ. Tapi buat gue ya udah alhamdulillah gue selamat, alhamdulillah. Waktu gue sakit, cerita uniknya adalah ketika gue sakit, itu kan ketika di tensi tuh tensi gue naik terus gitu ya. Waktu itu gue stroke soalnya. Terus tiba-tiba nih, Mas ada yang mau ketemu tuh, dia bilang gitu. Siapa ya gue bilang. Tapi kan gue stroke gak sadar ya ngomong. Siapa sih, gue bilang. Terus buka pintu nih, cekrek. Halo. Nah, terus gue mikir gini, gila. Gue masih sakit, masih dikerjain nih sama anak-anak nih. Gue jadi nganggap gue didatengin orang yang mirip nih. Gue ajak ngomong bahasa Jawa. Karena gue kalau emang bohongan nih, berarti kan dia nggak bisa jawab bahasa Jawa kan. Gue ajak ngomong di bahasa Jawa. Akhirnya dia nanya, udah percaya nggak kalau ini gue beneran? Iya bener, itu Mas BP orang. Jadi gue pikir palsu, nggak tahu asli. Jateng beneran. Dan itu tensi gue turun langsung. Iya, jadi selama ini selalu naik, tensi ini langsung turun. Wah itu Mas BP, makasih ya, sehat-sehat ya Mas Yo. Sebelumnya udah ketemu beberapa kali, tapi yang ketemu yang dalam keadaan yang sangat intim ya itu. Iya, kalau pertama kali ketemu Mas BP sih, ketemu di Sensi. Momennya nonton film. Ketemu sama Ramdhani Lastaluhu di PIM. Iya, lagi belanja. Yang gue suka pelatih. Gue suka Rahmat Darmawan, karena dulu sempat nonton dia main, dan ketika menjadi pelatih juga menurut gue oke. Tapi kalau pelatih yang dibilang gue suka banget ya Teko, karena bisa membawa Persija juara. Dan Teko tuh membawa Persija ke level yang kita belum pernah waktu itu main di luar negeri. Official, aduh gue nggak hafal ya kalau official namanya. Pak Mansur, Mesus, segala macam tuh juga berdasar banyak tuh. Kitman, itu banyak berjasa lagi orang-orang kayak gitu. Ya semuanya sama-sama datang ke stadion dengan alasan yang sama, cinta sama Persija, karena mau nonton, mau dukung. Jadi ya apapun itu kita mau lihat nih timnya menang ibaratnya gitu. Jadi tanggapan gue adalah gue seneng, maksudnya satu ini semuanya ya, senafas gitu ya. Ketika nyanyi semua nyanyi dengan lagu yang sama, dengan harapan yang sama. Wah itu nggak tergantikan ya buat gue tuh. Dimana aja saya mau di ujung sini, sampai di ujung yang paling atas juga sama nyanyinya. Wah itu mantep banget sih buat gue. Momen terpenting dalam gue itu salah satunya ketika pertandingan terakhir Mas Bambang Pamungkas. Ketika itu gue dikasih jersinya dia. Ya itu salah satu momen terpenting. Perpisahan lah ibaratnya. Ya. Ismet Sofyan, Andri Tania Diasa, Robertino Pugliara, masuk tuh. Selain yang lama-lama ya, Tony Tanamal, Adityo Darmadi, Petar Tambunan, semuanya. Kalau sekarang nih, gue suka banget Mas Ucup alias Yusuf Helal dari Bahrain. Wah, main tengah mantep tuh. Harapan gue sih nggak muluk-muluk nih. Tapi sebenarnya dibilang muluk harusnya disampein. Gue pengen Persija beneran bisa lolos ke Asia, AFC ya. Gue pengen banget, ya itu. Gue mau nonton bola di luar negeri, udah gitu aja. Gue pengen Persija lawannya tim luar. Jadi ketahuan beneran kalau emang kita juara dan emang karena kita mainnya bagus. Ketika dia dua sama tim luar yang lawan bisa menang, berarti bener bagus beneran. Itu yang gue pengen. Syukur-syukur bisa Champions Asia. Wah. Harapannya semuanya sehat dan bisa menjaga juga nama baik dan juga lebih baik lagi dalam bersikap dan mencintai Persija. Kalau emang dia emang nonton, nggak perlu diajak juga, pasti akan nonton. Paling tiba-tiba misalkan kayak gitu nanya, gue nonton kalau kayak gini nontonnya sama nggak sama lo di tribunnya? Paling gitu. Gue sih ada pengen bikin lagu ya buat katakanlah buat Jakarta dan juga, tapi belum kesampaian aja nih sampai sekarang. Belum jadi-jadi lagunya. Di otak dari dulu nih, gue pengen banget gitu. Tapi nggak tahu belum jadi-jadi. Jakarta dan Persija lah. Karena Jakarta adalah Persija adalah Jakarta. Jelas. Belum jadi. Belum ya, gue bilang bukan tidak. Belum. Jadi klasifikasinya itu gampang. Kalau manggilnya Aswap, nah itu berarti dari teman makan. Kalau dari Mas, kapan manggung lagi? Ya ini dari Straight Answer nih. Atau misalkan Mas, kita nonton kapan-kapan bareng ya satu tribun. Nah itu dari Persija, berarti Jackmania berarti. Tapi pada kurang lebih sih sama-sama aja nih orangnya.
Kalau dia suka suka Sretensel, pun juga mereka suka Persija. Akhirnya ngikutin teman makan juga. Bahasa kerennya simbiosis mutualisme. buat gue juga sendiri sih, bukan buat teman-teman, buat gue sendiri. Paling tidak buat gue sendiri ya. Harapannya adalah gue bisa merepresentasikan atau mewakilkan apa yang gue cintai ini. Kasarnya Persija ya. Misal orang lihat gue, oh dia suka Persija nih. Paling tidak gue pengen orang lihatnya minimal gini. Gue juga nggak buang sampah sembarangan. Gue juga nggak gimana. Jadi orang lebih ngeliatnya, oh iya lebih seperti ini bentuknya ya. Ada juga yang gue pengennya kita lebih bertanggung jawab sama yang kita cintai gitu. Dan kita harus, itu deh, apa sih bahasa Indonesia itu merepresentasikan, mewakilkan ya? Mewakilkan apa yang kita cintai dengan baik. Itu aja. Buat gue aja paling tidak. Ya buat yang lain harapannya sehat-sehat semuanya. Makin semangat dan tetap semangat, jangan kendor ya pokoknya. Itu aja. Formasi terbaik menurut gue pelatih, ini gue bukan in random order, tapi gue sebutin siapa-siapa aja ya. Pelatih gue maunya Rahmat Darmawan dan Teko. Thomas Doll oke juga nih. Mantap Thomas Doll. Pemain, kiper, udah pasti Andre Tani Adiasa. Itu dan Beng Jong. Kiper, di belakang Ismet Sofyan, Rizaldi Hanusa, Bule, Patar Tambunan, Tony Tamnamal, Amar Zuki boleh. Masuk lagi tengah, ya ini lumayan PR nih buat gue. Bisa Robertino masuk, nih rata-rata bule tapi. Luciano Leandro. Wah ini Emil Ham, Rico Simanjuntak. Banyak banget nih. Kalau pemain bisa 15 orang enak kali ya main bola. Nggak 11. Di depan, gue mau Mas BP, Budi Sudarsono, Paco Kenmon. Yes. Marco Simic boleh. Yang early years. Sebelum rese. Iya. Insya Allah gue siap air batin sih. Mau Persija main di Belanda jadi berangkat gue. Lu jangan takut dah. Gue nyampe di sono duluan. Lu menang dulu aja. Ntar gue nyampe dah. Ya. Sampai ketemu di Eropa Persija. Ya.